Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuga Wisnu Mukti, NIM D031988, Sosiologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Richard Rorty. Yang pertama, saya akan membahas tentang biografinya dulu. Richard Rorty adalah seorang filsuf Amerika kontemporer, kelahiran 4 Oktober 1931. Dia lebih dikenal sebagai pemikir atau filsuf Amerika yang bergaya Eropa, yakni cakap dalam berbagai hal, optimisme, dan sering terlibat dalam perdebatan umum daripada seorang filsuf profesional bergaya Amerika. Ia dikenal secara internasional sebagai pendiri dan bapak neopragmatisme. Karya Rorty yang terkenal ialah berjudul Philosophy and Mirror of Nature. Yang kedua, saya akan membahas tentang pandangan filsafat pragmatisme Richard Rorty tentang epistemologi. Yang pertama, pragmatisme merupakan sebuah aliran pemikiran filsafat maupun sebagai strategi pemecahan masalah yang bersifat praktis. Dalam aliran pemikiran pragmatisme ini, banyak yang mendukung dan banyak pula yang menentang. Sebuah pragmatisme dinilai positif karena dapat memecahkan teori ke medan praktis agar dapat digunakan untuk memecahkan masalah keseharian kita. Sebuah pragmatisme dianggap negatif karena paham ini dinilai enggan akan perdebatan, enggan mendiskusikan asumsi dasar, persepsi, dan cenderung langsung menuju ke arah kepraktisan. Ciri-ciri pragmatisme Rorty, yang pertama ialah anti-esensialisme. Filsafat Barat mengembangkan filsafat sebagai teori pengetahuan, epistemologi yang memiliki hasrat untuk mencari sebuah esensi. Dalam hal inilah Rorty menentang epistemologi Barat yang hanya mengajarkan esensi. Menurut Rorty, mereka yang hanya menginginkan sebuah esensi akan menghendaki segala bentuk pengetahuan untuk selalu memuat kebenaran, tetapi tidak mengoreksi bahwa pandangan mereka itu salah. Yang kedua, anti-epistemologi. Kajian epistemologi Barat terhadap penyelidikan prosedur atau syarat pengetahuan yang tetap sepanjang masa. Hal ini dipandang Rorty sebagai aktivitas yang mendalami problem keabadian. Penolakan Rorty yang tidak hanya menentang norma-norma yang hanya dipatuhi dalam memperoleh suatu kebenaran, tetapi juga menyingkirkan dimensi teori dalam filsafatnya. Bagi Rorty, penggunaan kosakata yang lebih praktis lebih umum daripada penggunaan kosakata teoritis. Yang ketiga, memiliki orientasi pada dimensi kepraktisan dan konkret. Pandangan Rorty yang ketiga ini memiliki ciri khas, yaitu berorientasi pada kebutuhan manusia sebagai ekspresi dimensi hidup yang konkret dan diatur oleh batasan-batasan real yang bersifat praktis. Dari hal ini dapat kita ketahui bahwa pragmatisme Rorty dengan tegas menyatakan sebuah realitas tidak dikaji atas dasar tingkat representasi dari teori pengetahuan manusia. Selanjutnya saya akan membahas tentang 5 dimensi dalam filsafat ilmu. Yang pertama, ontologis. Merupakan cabang ilmu dalam filsafat yang berasal dari kata ontos yang berarti berada atau keberadaan dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, ontologis merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada atau tentang sebuah esensi dan eksistensi sebuah ilmu. Dimensi ontologis sendiri dibagi menjadi beberapa hal, yaitu naturalisme, materialisme, idealisme, dan hilomorfisme. Apabila kita kaitkan pada pemikiran Rorty, maka kita dapat temukan dalam karyanya yang berjudul Philosophy and the Mirror of Nature pada halaman 170 yang diterjemahkan sebagai berikut. Dasar pemikiran yang krusial dalam argumentasi ini adalah bahwa kita memahami pengetahuan dianggap ada apabila kita memahami justifikasi sosial dari yang kita yakini, sehingga tidak perlu memandangnya sebagai keakuratan penggambaran tersebut. Selanjutnya, apabila kita kaitkan dengan jurnal Bapak Bagus yang berjudul Dampak Proses Pembelajaran Terhadap Tingkat Idealisme Mahasiswa pada Era Materialisme dan Pragmatisme, terlihat pada pembahasan manuskrip dan metode. Di situ dijelaskan pada bagian materialisme, di mana hal tersebut termasuk dalam subbab dimensi ontologis yang menyatakan bahwa esensi merupakan eksistensi suatu ilmu, itu dapat diterangkan dan diukur menggunakan suatu materi. Selain itu, keberartian suatu ilmu atau kehidupan suatu manusia diukur menggunakan materi yang tak jarang juga sering mengorbankan nilai moral seseorang. Yang kedua ialah epistemologi.
merupakan sebuah cabang filsafat yang mengkaji asal-usul metode, struktur, dan validitas sebuah pengetahuan. Selain itu, ada juga yang mengatakan epistemologi menyangkut persoalan batas-batas pengetahuan dan cara membuktikan sebuah ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam dimensi epistemologi, kita dapat temukan dalam karyanya yang berjudul Philosophy and the Mirror of Nature pada halaman 10. Di situ Rorty mengatakan bahwa sebuah kebenaran suatu ilmu dapat dibuktikan secara rasionalistik dan empiris dengan pemahaman yang kita katakan Rorty sebagai berikut. Apa yang lebih baik bagi kita percayai. Apabila hal ini dikaitkan dengan jurnal milik Bapak Bagus, dampak proses pembelajaran terhadap tingkat idealisme mahasiswa, maka kita dapat mengetahui dimensi epistemologis atau cara membuktikan suatu ilmu dikatakan logis dan empiris, yaitu dengan membandingkan beberapa perspektif, yaitu perspektif materialisme dan perspektif pragmatisme. Yang ketiga ialah aksiologis. Aksiologis merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu itu sendiri atau nilai dari ilmu itu sendiri. Pada dimensi aksiologis ini dapat kita jumpai dalam karya Rorty yang lain yang berjudul Objectivity, Relativity, and Truth. Pada halaman 1 ia memandang bahwa sebuah ilmu atau pengetahuan memiliki manfaat atau nilai serta hakikat sebagai bahan memperoleh kebiasaan bertindak guna menguasai realitas yang ada. Kemudian apabila dimensi aksiologis ini kita kaitkan dengan jurnal Bapak Bagus, maka kita akan menemukan dimensi aksiologis pada masing-masing perspektif yang dikemukakan dalam jurnal. Sebagai contoh, aksiologis pada perspektif pragmatisme, yaitu ilmu yang memiliki manfaat lebih menekankan pada hasil usaha dan nilai praktis dalam sebuah ilmu itu sendiri, serta kemanfaatan nilai-nilai pada waktu yang relatif singkat. Yang keempat ialah metodologis. Metodologis berasal dari kata Yunani, yaitu metode yang artinya metode dan logos yang artinya ilmu. Jadi metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang kumpulan beberapa metode. Berdasarkan pemikiran Rorty pada dimensi metodologis, dia menyebutkan bahwa Rorty memiliki sebuah pandangan yang behavioristik tentang pengetahuan dan dalam proses mengungkap suatu kebenaran yang ada. Behavioristik merupakan cara mengungkap kebenaran dengan mengkaji perilaku individu setiap saat, bukan hanya mengandalkan hipotesis yang terjadi di dalam individu. Selain itu, di dalam jurnal Pak Bagus kita dapat menemui dimensi metodologis pada teknik penelitiannya, yaitu menggunakan kuasi eksperimental, yaitu menggunakan perlakuan atau treatment, pengukuran dampak, dan unit eksperimental. Selanjutnya ialah retoris. Retoris berasal dari retorika yang berarti ilmu bicara. Di dalam filsafat ilmu retorika merupakan suatu ilmu yang memiliki sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Contoh penggunaan retorika dalam permainan bahasa, angka, atau rumus yang digunakan dalam Rorty dijelaskan pada karyanya yang berjudul Philosophy and the Mirror of Nature pada halaman 171 yang dapat kita terjemahkan sebagai berikut. Apabila kita memandang pengetahuan sebagai bahan percakapan dan bahan praktek sosial daripada sebagai upaya untuk mencerminkan alam, kita mungkin tidak akan membayangkan metapraktek yang akan menjadi kupasan dari semua bentuk praktek sosial yang mungkin. Hal ini sangatlah jelas bahwa Rorty memandang sebuah pengetahuan merupakan bahan perbincangan dan dialog untuk memperoleh suatu kebenaran. Dimensi retoris terlihat pada jurnal Bapak Bagus yang berjudul Dampak Proses Pembelajaran Terhadap Tingkat Idealisme Mahasiswa pada Era Materialisme dan Pragmatisme. Pada bagian penggunaan rumus, terlihat jelas bahwa rumus turnover ialah B plus C atau A plus B plus C plus D, dan rumus perubahan bersih B minus C atau A plus B plus C plus D. Selanjutnya saya akan membahas tentang masalah pengetahuan menurut pandangan Rorty. Rorty memandang pengetahuan sebagai bahan untuk memperoleh kebiasaan bertindak dalam menguasai sebuah realitas sosial dan bukan memandang pengetahuan sebagai tujuan untuk mendapatkan realitas yang ada. Oleh karena itu, pengetahuan merupakan bahan percakapan, bahan perbincangan, bahan berdialog, dan praktek sosial, maka pengetahuan haruslah menjadi wacana publik dan harus pula terbuka terhadap pandangan lain. Maksud dari Rorty ini dapat diartikan dengan berdialog.
atau terlibat wacana publik, maka kita lalu merasa yakin mana yang dianggap benar. Cara berpikir Rorty melihat bahwa bukan kepastian yang diinginkan, melainkan sebuah dialog dengan orang lain. Dalam pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa Richard Rorty lebih menekankan pada manfaat sebuah pengetahuan daripada struktur dari pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, pandangan Rorty tentang masalah kebenaran. Masalah kebenaran ini sangat terlihat pada karyanya yang berjudul Philosophy and the Mirror of Nature pada halaman 10, yang saya terjemahkan sebagai berikut. Bab 4 merupakan bab sentral dari buku ini, bab di mana di dalamnya menampilkan gagasan yang merupakan serangan Cellar terhadap keterberian atau giveness dan serangan Quine terhadap kemestian atau necessity sebagai langkah-langkah krusial di dalam meruntuhkan kemungkinan suatu teori pengetahuan. Baik Cellar maupun Quine, keduanya termasuk dalam jajaran holisme dan pragmatisme, yang dilanjutkan oleh Wittgenstein periode kedua, yang merupakan garis pemikiran dalam filsafat analitik yang ingin saya perluas. Saya beranggapan bahwa bila hal ini diperluas dalam suatu cara tertentu, maka memberikan kepada kita kebenaran sebagaimana diungkapkan oleh James. Apa yang lebih baik bagi kita, kita percayai. Dari kutipan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Rorty mengakui sebuah kebenaran itu memanglah ada, dan Rorty mengikuti pandangan James yang mengatakan what is better for us to believe, apa yang lebih baik bagi kita, kita percayai, daripada menggunakan pengertian kebenaran sebagai adanya sebuah kontak dengan realitas atau representasi yang akurat tentang realitas itu sendiri. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa cara memperoleh kebenaran ialah melalui percakapan, perbincangan dengan orang lain, melalui dialog dengan orang lain, maka seseorang dapat menilai mana pandangannya lebih baik. Pandangannya lebih baik itulah yang kita percayai, karena hal itu memiliki arti kandungan tingkat kebenaran yang lebih tinggi. Hal inilah yang sesuai dengan diucapkan Rorty pada konsep yang awal tadi. What is better for us to believe, apa yang lebih baik bagi kita, kita percayai. Sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.